Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian rutinan kita dari tafsir Al-Qur'anil Karim, yang mana kita masih pada tafsir surat Al-Mutaffifin pada ayat yang ke-18. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim 'aynan yashrabu bihal muqarrabun. Qala Allah Ta'ala, kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Maknanya, laisal amru kama tasawwartum min annahu la hisaba wala jazaa. Inna kitaba ashabat ta'ati lafi 'illiyyin. Perkaranya tidaklah seperti yang kalian gambarkan wahai orang-orang musyrikin, bahwa tidak ada hisab dan tidak ada pembalasan. Inna kitaba ashabit ta'ati lafi 'illiyyin. Sungguh buku catatan ahli taat benar-benar berada di tempat yang tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah yaitu bahwa sebaliknya dari kitab orang-orang sijin, orang-orang fujar, maka di sini disebutkan kitab orang-orang abror. Jadi pada ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang kondisi orang-orang fujar. Orang-orang fujar itu orang-orang yang berbuat kerusakan, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas atas perbuatan mereka yang rusak dan buruk, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan catatan amal mereka yang rusak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kondisi serta catatan amal orang-orang yang ahli taat, yaitu al-abror. Al-abror itu adalah orang yang berbuat kebaikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan berbagai macam kewajiban, kemudian mengamalkan sunnah-sunnah dan amalan-amalan yang dianjurkan, dan meninggalkan perkara-perkara yang haram serta perkara-perkara yang diperingatkan untuk dijauhi. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang buku catatan orang-orang tersebut ahli taat. Di mana buku tersebut? Allah Ta'ala meletakkan illiyyin, di tempat yang tinggi, yaitu di al-jannah. Qala Allah Ta'ala, wa ma adraka ma illiyun. Maknanya, wa ma a'lamaka ayyuhar rasulu ma illiyun. Apa yang memberitahumu wahai Rasul, apa itu illiyun? Qala
kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Maknanya inna kitabahum maktubun la yazulu wa la yuzadu fihi wa la yunqas. Yahduru hadzal kitabi atau yahduru hadzal kitaba muqarrabu kulli sama'in minal malaikah. Kitab mereka, ya kitab-kitab catatan amal mereka orang-orang yang abror, ahli taat, itu tertulis di dalamnya dan tidak akan terhapus dan hilang. Semua amal kebaikan mereka akan tertulis di situ, tidak akan ditambah dan tidak akan dikurangi. Dan kitab ini dihadiri oleh para malaikat yang terdekat di setiap langit. Para malaikat menghadiri serta menyaksikan kitab catatan amal baik orang-orang abror, yang mana di dalamnya telah ditetapkan balasan dan pahala mereka berupa rasa aman dari api neraka serta kesuksesan mendapatkan al-jannah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang buku catatan al-abror, orang-orang yang ahli taat. Qala Allah Ta'ala, innal abrara lafi na'im. Maknanya innal mukthirina minat ta'ati lafi na'imin da'imin yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang abror, ahli taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari kiamat benar-benar berada di kenikmatan yang kekal. Apa itu kenikmatan yang kekal? Kenikmatan yang kekal adalah al-jannah, yaitu surga. Qala Allah Ta'ala 'alal araiki yanzurun. Maknanya alal asirratil muzayyanati yanzuruna ila rabbihim wa ila kulli ma yubahiju nufusahum wa yasurruhum. Mereka duduk di atas kasur-kasur yang terhiasi, kasur-kasur yang indah. Ini subhanallah, ya. Kenikmatan yang luar biasa ketika seseorang lagi santai duduk di atas tempat duduk yang empuk dan bersandar. Ini kenikmatan yang luar biasa ketika seseorang duduk santai di tempat duduk yang empuk dan bersandar, lalu melihat, memperhatikan keindahan-keindahan yang ada di hadapannya. Ini kenikmatan yang tak terkira kalau di dunia, apalagi di akhirat, di al-jannah, yang mana tidak akan terbayang oleh akal kita dan tidak pernah terlihat oleh mata kita maupun terdengar oleh telinga kita. Orang-orang abror, mereka duduk di atas kasur-kasur yang empuk, kasur-kasur yang indah, bersandar. Mereka melihat dan memperhatikan Allah, mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghalangi serta memberi hijab orang-orang musyrikin dan orang-orang kafirin, sehingga mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang mukminin, orang-orang abror, mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala mereka sendiri. Dan kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kenikmatan yang tidak ada tandingannya. Ketika kaum mukminin, ya, ketika kaum mukminin ahli taat itu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, semua kenikmatan yang ada di surga itu terlupakan. Semua kenikmatan yang ada di al-jannah itu enggak ada apa-apanya. Kenapa? Kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kenikmatan yang tidak ada tandingannya, bahkan di al-jannah.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijabnya dari wajahnya dan menampakkan dirinya di hadapan orang-orang mukminin dan orang-orang abror, itu orang-orang mukminin dan orang-orang abror dengan berseri-seri mereka menunggu-nunggu hal tersebut dan meninggalkan semua kenikmatan yang ada di al-jannah. Hanya untuk apa? Hanya untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kita sehingga kita bisa melihat wajahnya yang mulia di jannahnya. Selain melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka juga melihat semua kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Dikisahkan bahwa kenikmatan yang dimiliki oleh seorang penghuni surga yang paling rendah derajatnya itu adalah seperti kerajaan yang ada di bumi, seperti orang yang menjadi raja di muka bumi, dan 10 kali lipatnya. Jadi menguasai bumi seisinya dikali 10 kali. Itu adalah kerajaan yang dimiliki oleh satu orang penghuni surga paling rendah derajatnya. Bagaimana dengan penghuni yang paling tinggi derajatnya? Maka tidak akan terkira dan tidak akan terbayangkan. Nah, ahlul jannah al-abror itu mereka melihat kenikmatan-kenikmatan tersebut, duduk di atas kasur yang indah. Qala Allah Ta'ala ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Maknanya idza ra'aitahum ra'aita fi wujuhihim atharat tana'umi husnan wa baha'a. Jika kalian melihat mereka, kalian akan melihat wajah-wajah mereka ada bekas-bekas kenikmatan, berseri-seri dan indah. Orang kalau bahagia mendapatkan rezeki, itu wajahnya seperti apa? Berseri-seri dan bercahaya. Dan ahli jannah ketika mereka mendapatkan kenikmatan, kelihatan berseri-serinya wajah mereka itu sangat jelas dan sangat nampak, ya. Jauh dari berseri-serinya orang-orang di dunia ketika mendapat hadiah atau mendapat rezeki, ya. Qala Allah Ta'ala yusqawna mir rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maknanya yasqihim khadamuhum min khamrin makhtumin ala inaiha. Para pelayan mereka itu memberi minum mereka dari khamr, dari arak bir, minuman keras yang tersegel wadahnya. Artinya apa? Memberikan minuman di wadah yang masih disegel. Artinya apa? Belum ada yang membuka satu pun. Di al-jannah salah satu nikmat ahli jannah itu apa? Minum khamr, minum minuman keras. Makanya di dunia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihalalkan nanti di akhirat. Karena perkara-perkara Allah Ta'ala mengharamkan perkara tersebut ketika di dunia dan menghalalkannya ketika di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apapun yang Dia kehendaki. Dan khamr dunia dan khamr akhirat itu jauh sekali. Kalau khamr dunia dari mulai baunya sengak, baunya enggak enak. Kemudian rasanya Allahu alam, anak kurang tahu rasanya khamr dunia. Mungkin yang tahu yang pernah mencicipi, ya. Kalau dari ceritanya itu rasanya enggak enak.
Kemudian setelah minum, perasaan menjadi apa? Menjadi pusing. Itu khamr dunia. Mungkin ada kenikmatan sedikit ketika saat minumnya. Saat minumnya ada kenikmatan yang membuat akal mereka melayang-layang. Ini sedikit kenikmatan daripada khamr dunia. Tapi setelah itu timbullah rasa pusing, mabuk dan hilang akal. Sedangkan khamr dunia, khamr akhirat itu baunya lebih harum atau baunya seperti misik. Kemudian ketika diminum tidak sampai menghilangkan akal peminumnya dan tidak membuat pusing serta pening. Beda dengan khamr dunia. Khamr dunia membuat hilang akal peminumnya, membuat pusing, membuat sakit kepala, membuat muntah, dan baunya nggak enak. Beda dengan khamr akhirat. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat berupa khamr kepada orang-orang abror, orang-orang yang ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maknanya tafuhu raihatul miski minhu ila nihayatihi. Bau minyak misik itu keluar dari khamr tersebut. Sebelum diminum begitu dibuka, bau misik itu keluar. Dan misik itu adalah bau wangian yang paling wangi. Kemudian ketika diminum pun mengeluarkan bau misik, dan setelah diminum pun mengeluarkan bau misik. Ini adalah khamr akhirat. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa fi hadzal jazaa al-karim yajibu an yatasabaqa al-mutasabiqun bil amali bima yurdillaha wa tarki ma yuskhituhu. Terhadap balasan seperti ini, itu hendaklah orang-orang itu berlomba-lomba untuk apa? Untuk mendapatkannya. Kalau ada hadiah akan dibagikan, banyak orang akan berlomba-lomba untuk apa? Untuk memperolehnya. Apalagi hadiah tersebut hadiah yang luar biasa. Seperti contohnya kalau ada orang bagi-bagi hadiah HP ya, HP merek yang terbaru. Ini akan dibagi-bagikan, ada 1000 buah HP. Kira-kira orang-orang berebut mendapatkannya enggak? Akan berebut. Ini untuk masalah dunia. Nah, untuk masalah akhirat, pahala yang begitu luar biasa, maka hendaklah orang-orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Bagaimana berlomba-lomba untuk mendapatkannya? Itu dengan melakukan amal soleh yang mendatangkan ridhonya Allah Ta'ala, serta meninggalkan amal-amal keburukan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang beramal dengan amal soleh yang mendatangkan ridhonya Allah Ta'ala dan meninggalkan amal buruk yang mendatangkan murkanya Allah Ta'ala, maka dia adalah orang yang sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala tersebut. Ini perhatikan ya, bayangkan saja. Ini baru bayangan. Orang mendapatkan nikmat duduk di atas kasur yang empuk dan indah dan bersandar sambil melihat dunia miliknya yang luar biasa, dan dihidangkan di hadapannya minuman khamr yang nikmat, tidak ada pusing dan tidak ada sakit di dalamnya. Ini nikmatnya luar biasa ya. Kita kalau di rumah ya, setelah pulang kerja kemudian santai duduk di atas kursi, kemudian dihidangkan kepada kita apa? Secangkir kopi. Nikmatnya gimana?
Subhanallah, nikmatnya luar biasa. Ini baru apa? Secangkir kopi, duduk di atas kursi kayu. Bagaimana kalau hal tersebut adalah kasur yang empuk, kemudian bersandar, kemudian dengan minuman yang paling nikmat. Ya. Dan minum khamr di akhirat itu adalah untuk orang-orang yang tidak pernah merasakannya di dunia. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa barang siapa yang minum khamr di dunia, maka dia haram minum khamr di akhirat nanti. Karena apa? Karena balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Ketika dia menghalalkan, menerobos khamr di dunia dan meminumnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan berupa apa? Tidak diberi khamr di akhirat. Baik, qala Allah taala wa mizajuhu min tasnim. Maknanya yukhlatu hadza syarabul makhtumu min ainin tasnim. Minuman ini, khamr ini dicampur dengan minuman dari mata air tasnim. Tasnim itu adalah mata air yang ada di surga paling tinggi. Dan tasnim ini sebagaimana yang Allah firmankan, ainai yashrabu bihal muqarrabun wa hiya ainun fi a'lal jannati yashrabu biha al muqarrabuna safiyatan khalisatan wa yashrabu sairul mu'minina minha makhlutatan bighairiha. Tasnim itu adalah mata air yang ada di surga paling tinggi, dan akan minum mata air tasnim itu hanyalah orang-orang muqarrab. Orang muqarrab itu orang yang paling tinggi derajatnya. Itu minum minuman ini murni tanpa dicampur dengan yang lainnya. Beda dengan orang-orang mukmin yang lainnya. Orang-orang mukmin yang lainnya yang derajatnya di bawah al-muqarrabun, mereka adalah ashabul yamin. Itu ketika minum dari tasnim, itu minumannya dicampur dengan minuman yang lainnya. Ya, minumannya dicampur dengan yang lainnya. Ini adalah keistimewaan orang-orang muqarrabun. Karena orang-orang mukmin yang masuk al-jannah, yang masuk surga itu ada dua golongan, yaitu al-muqarrabun sama ashabul yamin. Al-muqarrabun itu adalah orang yang melakukan semua kewajiban ditambah dengan semua amal-amal sunnah, serta meninggalkan semua yang haram ditambah meninggalkan semua yang makruh. Ini al-muqarrabun. Sedangkan ashabul yamin itu adalah orang-orang yang melakukan semua kewajiban dan tidak memiliki atau tidak mengamalkan perkara-perkara yang sunnah, perkara-perkara yang mustahab. Dan mereka meninggalkan semua yang haram tapi tidak meninggalkan yang makruh. Ini ada ashabul yamin. Jadi ashabul yamin itu mereka hanya mencukupkan dengan perkara-perkara wajib untuk dilakukan dan meninggalkan perkara-perkara haram untuk ditinggalkan, untuk dijauhi. Meninggalkan perkara-perkara haram untuk dijauhi. Ini ashabul yamin. Sedangkan al-muqarrabun itu melakukan perkara-perkara wajib dan perkara-perkara sunnah, dan menjauhi perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang makruh. Itu al-muqarrabun. Qala Allah Ta'ala innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Maknanya innal ladzina ajramu bima
kanu alaihi minal kufri kanu minal ladzina amanu yadhaquna istihza'an bihim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kejahatan, ya, berbuat kejahatan yaitu dengan apa yang mereka berada di atasnya, yaitu satu kekufuran, mereka terhadap orang-orang yang beriman mentertawakan dan menghina mereka. Maksudnya apa? Orang-orang mujrim itu orang yang berbuat jahat, yang melakukan pidana, itu mujrim. Dan pidana kejahatan yang paling besar adalah kekufuran. Kekufuran dan kesyirikan itu adalah kejahatan yang paling besar. Tidak ada kejahatan lebih besar daripada kekufuran dan kesyirikan. Lah orang-orang kufur, orang-orang atau para penjahat itu mereka mentertawai orang-orang mukminin dan menghina mereka, mengejek mereka. Ketika melihat orang-orang mukminin pergi ke masjid ditertawai. Ketika orang-orang mukminin menuntut ilmu ditertawai. Ketika orang-orang mukminin menampakkan keimanan dan keislaman mereka ditertawai. Ini adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar. Qala Allah Ta'ala wa idza marru bihim yataghamazun. Maknanya idza marru bil mu'minina ghamaza ba'dhum li ba'dhin sukhriyatan wa tanaddura. Dan orang-orang kufar, ya, itu kalau melihat orang-orang mukmin itu apa? Mereka saling memberi isyarat merendahkannya. Orang-orang mukmin mengejek dan mengolok-olok orang mukmin. Dan ini nyata terjadi di zaman kita sekarang. Bagaimana mereka orang-orang mujrim itu mengolok-olok Islam dan kaum muslimin. Bagaimana mereka mengolok-oloknya? Mengolok-olok dengan gerakan tubuh mereka atau dengan ucapan kata-kata mereka. Dengan gerakan tubuh, ya, atau dengan gambar. Seperti yang terjadi di medsos. Kalian perhatikan, kalau kalian masuk dunia maya, itu Islam dan kaum muslimin itu dibikinkan apa namanya itu? Istilahnya itu gambar yang menghina itu. Gambar yang menghina kaum muslimin atau kata-kata yang menghina kaum muslimin. Apa namanya istilahnya itu? Dengan tertawaan, dengan hinaan, ya. Dengan julukan-julukan, kaum muslimin dijuluki kadrun, ya. Kaum muslimin dijuluki apa? Celana cingkrang. Kaum muslimin dijuluki macam-macam julukan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang mujrimin pada zaman Rasulullah dan sekarang sama. Cuma yang beda adalah media yang digunakan. Menghina kaum muslimin dengan acungan jempol yang terbalik. Nah, ini ghamz. Ghamz itu apa? Menghina dengan gerakan badan, ya. Sedangkan ucapan itu lams, ya. Jadi menghina kaum muslimin dengan gerakan badan, dengan apa namanya gambar-gambar yang menghina kaum muslimin. Itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang kufar dari zaman dahulu sampai sekarang. Sampai sekarang. Beda media yang mereka gunakan. Ya. Kalau sekarang lebih canggih media yang mereka gunakan. Dan kata-katanya pun Masya Allah. Hatta orang yang mengaku Islam pun melakukan hal tersebut. Menghina saudaranya yang muslim, ya. Wallahu alam, ya. Apakah mereka masih memiliki Islam ketika menghina saudaranya?
Bagaimana dengan sholat dan puasa mereka? Apakah masih diterima kalau mereka masih menghina Islam? Padahal menghina Islam itu merusak Islam dari akar-akarnya. Orang yang sudah rusak Islamnya dari akar-akarnya, maka sholat puasa nggak ada gunanya sampai dia taubat. Amal kebaikan nggak ada gunanya sampai dia taubat. Kenapa? Menghina Islam dan kaum muslimin. Ini fatal. Dan ini adalah salah satu daripada nawaqidul Islam, perusak Islam, daripada salah satu sebab kemurtadan seseorang tanpa disadari. Orang murtad tanpa sadar sekarang banyak. Menghina Islam, menghina kaum muslimin, menghina amal ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin. Maknanya, wa idza raja'u ila ahlihim raja'u farihina bima hum alaihi minal kufri wal istihza'i bil mu'minin. Dan jika mereka kembali ke keluarga mereka, kembali ke komunitas mereka, raja'u farihin, mereka kembali dengan bangga. Bangga kenapa? Bangga terhadap apa yang telah mereka lakukan dari kekufuran, dari menghina Islam dan menghina kaum muslimin serta kaum mukminin. Mereka bangga, saling cerita. Tadi saya sudah posting ini, saya sudah posting ini dan itu, untuk menghina kaum muslimin, untuk menghina Islam dan kaum muslimin dengan kata-kata. Bahkan dia ngaku muslim, tapi menghina Islam dengan kata-kata arogan. Orang yang mengatakan gini, kalau nggak taubat, Islamnya rusak. Orang kalau Islamnya rusak, sholat puasanya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mati nggak boleh disolati. Kalau mati nggak boleh dikubur di tempat atau di kuburan kaum muslimin. Kenapa? Islamnya sudah rusak dan nggak mau tobat. Ya. Ini bahaya, menghina dan mengejek Islam dan kaum muslimin. Nah, mereka orang-orang yang suka mengejek Islam dan kaum muslimin itu kalau kembali ke komunitasnya mereka bangga telah memposting ini dan itu, yang mana postingannya adalah menghina dan mengejek kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Maknanya, wa idza syahadul muslimina qalu inna haula'i ladalluna an tariqil haqq haitsu taraqu dina abaihim. Dan jika mereka orang-orang kufar, orang-orang yang memusuhi Islam itu menyaksikan kaum muslimin, mereka mengatakan sungguh mereka, yaitu kaum muslimin, itu orang-orang sesat karena tidak mau mengikuti agama nenek moyang. Dan kata-kata ini mirip dengan apa yang mereka lakukan, mirip dengan apa yang mereka katakan. Kaum muslimin terbelakang, ketinggalan. Ini tuduhan mereka. Mereka menuduh kaum muslimin dengan apa? Terbelakang, ketinggalan, kuno, dan tidak mau apa? Tidak mau mengikuti adat istiadat. Tidak mau mengikuti adat istiadat. Padahal adat istiadat tersebut bertentangan dengan Islam. Bahkan di antara adat istiadat tersebut ada adat istiadat yang bentuknya adalah kesyirikan. Cuma beda kata tapi maknanya sama. Kalau orang-orang jahiliyah mentertawai kaum muslimin dan menyatakan kaum muslimin itu orang-orang yang sesat, karena apa? Karena tidak mau mengikuti agama kakek moyang mereka. Sekarang kaum muslimin dinyatakan apa? Dinyatakan sesat karena tidak mau mengikuti adat istiadat. Dalam masalah adat istiadat ini perlu dilihat. Kalau adat istiadat tersebut
ada kesyirikan dan kekufuran di dalamnya, maka wajib ditinggalkan dan dinyatakan itu adalah kufur dan syirik. Jika adat istiadat adalah suatu yang baik, suatu tolong menolong, maka ini tidak dilarang. Dilarang. Karena sebagian orang, bahkan sebagian orang yang mengaku Islam, itu apa? Itu menghukumi adat istiadat dengan satu hukum, semuanya boleh. Hatta ada istiadat yang berbau kesyirikan pun dibolehkan. Subhanallah. Dan itu adalah sama persis yang dikatakan oleh orang-orang jahiliyah, oleh orang-orang kufar pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma ursilu 'alaihim hafizin." Maknanya, "Wa ma wakkalahumullahu 'ala hifdzi a'malihim hatta yaqulu qaulahum hadza." Dan Allah Ta'ala tidak memberi tugas mereka untuk mengawasi perbuatan kaum muslimin sehingga mereka mengomentari dengan komentar tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya padahal manusia itu tidak diberi tugas untuk apa? Untuk mengawasi perbuatan orang lain. Apalagi orang kufar, itu enggak ada tugas dari Allah Ta'ala untuk apa? Untuk mengawasi perbuatan kaum muslimin. Kenapa? Tugas mengawasi perbuatan manusia telah Allah perintahkan kepada dua malaikat, mencatat amalan yang baik dan mencatat amalan yang buruk. Tugas manusia adalah berusaha mengikuti yang hak dan yang benar, serta berusaha mengajak orang lain untuk mengikuti yang hak dan yang benar. Itu adalah tugas manusia. Usaha untuk dirinya sendiri melakukan kebaikan, dan usaha mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Itu tugas manusia. Bukan untuk apa? Mengawasi perbuatan orang lain, bukan untuk mengoreksi perbuatan orang lain. Kenapa? Yang mengawasi dan mencatat perbuatan orang lain itu adalah dua malaikat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk mencatat amal kebaikan dan amal keburukan. Dan ini perlu dibedakan ya. Mengomentari dan meluruskan yang batil, dan mengomentari serta menilai perbuatan orang. Menilai perbuatan orang. Menilai satu perbuatan bahwa ini perbuatan benar, ini perbuatan hak, ini perbuatan benar supaya diikuti, ini perbuatan batil supaya dijauhi. Itu adalah diperintahkan menilai perbuatan. Tapi menilai seseorang ini yang tidak diperbolehkan. Orang ini begini, orang ini enggak diperbolehkan. Kenapa? Menilai seseorang itu adalah tugas malaikat pencatat kebaikan, malaikat pencatat keburukan. Ini yang pertama. Yang kedua, perlu digarisbawahi. Amar ma'ruf nahi mungkar atau mengajak kebaikan dan melarang dari kemungkaran, ini adalah wajib, dan ini bukan bagian dari apa? Menilai orang. Tapi ini adalah bagian daripada dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan jangan sampai dicampur aduk antara menilai orang dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Karena sebagian orang memiliki persepsi bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Sama dengan ikut campur dengan privasi orang lain. Tidak, amar ma'ruf tidak. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan mencampuri privasi, tapi apa? Menyelamatkan orang lain. Ya, itu menyelamatkan orang lain. Ya.
Taib. Kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan karena waktu sudah masuk sholat isya, Anda persilakan ke muadzin untuk beradzan. Taib. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maknanya, fa yawmal qiyamati alladzina amanu billahi yadhakuna minal kuffari kama kana al kuffaru yadhakuna minhum fid dunya. Maka pada hari kiamat, orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, mereka tertawa dari orang-orang kufar, sebagaimana orang-orang kufar tertawa dari orang-orang mukminin dari ketika di dunia. Maksudnya apa? Maksudnya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan setimpal orang-orang kufar yang mentertawai, mencemooh dan mengolok-olok kaum mukminin ketika di dunia. Di akhirat dibalas. Orang-orang mukminin tersebut apa? Mentertawai orang-orang kufar tersebut. Mentertawai dijungkir balikkan ketika di neraka. Kenapa? Orang mukminin ketika di al-jannah itu bisa melihat orang-orang kufar sedang disiksa di api neraka. Dan ketika disiksa, jungkir balik di api neraka, orang-orang mukminin apa? Tertawa. Ya. Dan ini subhanallah bagian daripada kenikmatan. Coba ya, kalau antum punya musuh, langsung musuh antum celaka dan antum melihatnya, rasanya gimana? Senang kan? Ini bagian dari nikmat. Ya. Maka demikian juga di akhirat nanti, orang-orang mukminin itu melihat musuh-musuhnya yang menghinakan dan mengolok-olok mereka ketika di dunia dari orang-orang kufar dan mentertawai mereka. Ya. Ini balasan setimpal. Ya. Makanya kalau kita, agama kita, Islam kita, saudara-saudara kita diolok-olok di medsos, dihina, diejek, kita harus sabar bahwa suatu saat Allah akan memberikan kesempatan untuk membalas, yaitu pada hari kiamat. Pada hari kiamat itu kaum mukminin akan mendapatkan hal tersebut. Qala Allah Ta'ala 'alal araiki yanzurun. Maknanya alal asirratil muzayyanati yanzuruna ila ma a'addallahu lahum minan na'imit ta'im. Selain tertawa melihat orang-orang kufar disiksa di neraka, ini kaum mukminin, mereka juga duduk-duduk di atas kasur yang empuk dan indah. Mereka melihat, yang turun sini melihat. Kalau di sini ditafsiri dengan melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal yang Allah berikan kepada mereka. Di antara yang kaum mukminin lihat itu adalah apa? Musuh-musuh mereka yang pernah mengolok-olok dan mentertawai mereka selama di dunia dari orang-orang kufar. Jadi orang-orang mukminin di al-jannah itu melihat orang-orang kufar yang pernah membunuh mereka, yang pernah menganiaya mereka, itu jungkir balik disiksa oleh malaikat. Itu dilihat oleh kaum mukminin dari al-jannah. Qala Allah Ta'ala, dan ini adalah ayat yang terakhir, hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Maknanya laqad juziyal kuffaru ala a'malihimul lati amiluha fid dunya bil adzabil muhin. Dan benar-benar dibalas, orang-orang kufar benar-benar dibalas atas perbuatan mereka yang mereka lakukan di dunia dengan azab yang menghinakan. Sudah diazab dan dihinakan. Ini adalah balasan bagi orang-orang kufar nanti di akhirat.
Taib, dengan ini kita telah menyelesaikan tafsir Al-Mutaffifin. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari tafsir ini, bahwa yang pertama, bahwa nikmat atau balasan baik yang Allah berikan kepada al-abror, orang-orang al-abror atau orang-orang ahli taat, itu sangatlah mulia dan sangatlah besar. Di antaranya adalah buku catatan mereka ditempatkan di tempat yang tinggi dan mulia. Di antaranya adalah kasur-kasur empuk yang indah dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah minuman khamr dan tasnim yang berbau misik. Di antaranya adalah mereka melihat musuh-musuh mereka dari orang-orang kufar diazab di neraka. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari tafsir beberapa ayat ini, yang kedua yaitu bahwa mengolok-olok kaum muslimin itu adalah sifat dan perilaku orang-orang kufar. Mengolok-olok kaum muslimin dan mengolok-olok Islam itu adalah sifat dan perilaku orang-orang kufar sejak zaman dulu sampai sekarang, ya. Maka dari itu perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa besar. Pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari sini yaitu dorongan untuk berlomba-lomba melakukan amal soleh dan kebaikan supaya mendapatkan pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang abror. Dan pelajaran yang lain bahwa termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, bahwa orang-orang mukmin melihat langsung wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti tanpa penghalang, melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah tafsir dari surat Al-Mutaffifin, dan selanjutnya kita akan melanjutkan tafsir dari surat Al-Infitar. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, sampai akhir surat. Dan insyaallah taala kita kaji surat Al-Infitar tafsirnya pada pertemuan berikutnya. Nas'alullah taala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.